Hai, selamat datang di Kristal Tarot 222 bersama saya Boni. Salam rahayu untuk Anda semua dimanapun Anda berada, dan semoga saat ini Anda dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan damai selalu. Jangan lupa bersyukur hal sekecil apapun itu, karena dengan kita memulai bersyukur akan hal sekecil apapun itu, maka kita akan terbiasa untuk bersyukur untuk hal yang lebih besar, ya. Oke, dalam video kali ini saya ingin sharing kepada Anda semua mengenai, karena saya menyimak beberapa video juga ada beberapa ulasan kalau mengenai twin flame, ya. Twin flame itu apa? Twin flame adalah hubungan kembar jiwa, ya. Jadi belahan jiwa Anda. Jadi misalnya kelapa itu, satu kelapa dibelah jadi dua. Jadi Anda dan pasangan Anda ini adalah satu jiwa, belahan jiwa Anda. Itu adalah twin flame. Makanya kenapa namanya twin flame, ya kan? Twin itu kan kembar. Jadi twin flame is hubungan kembar jiwa, belahan jiwa Anda. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam segi prinsip, dalam hal apapun itu, kita akan selalu berlawanan. Dan kenapa ini twin flame kok harus dibahas? Sebenarnya tidak harus, hanya saja saya ingin sharing. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya jadi ingat akan twin flame dan kok saya pengen banget bikin video. Nah, mungkin ini juga karena segala sesuatu yang saya lakukan sekarang kan mengikuti kata hati, ya. Tiba-tiba kata hati saya ingin membuat video mengenai twin flame. Oke. Jadi ini saya sharing mengenai pengalaman saya sendiri, ya. Saya tidak menjadikan orang lain atau pengalaman orang lain atau apa. Ini pengalaman saya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, apakah twin flame bisa bersatu? Ya kan? Karena ada beberapa video yang membahas bahwa twin flame itu nggak mungkin bersama, hanya dipertemukan sebentar karena ada hal atau sesuatu dalam kehidupan kita yang perlu kita perbarui, ya kan? Kemudian pasti akan berpisah, ya kan? Nah, ini saya punya keunikan tersendiri sesuai versi saya. Apakah twin flame itu bisa bersatu? Nah, jawaban saya bisa. Kenapa? Saya tidak bermaksud menyalahkan atau bilang orang yang beranggapan twin flame itu nggak mungkin bersama itu salah. Monggo, itu juga hak Anda, ya. Saya juga nggak bilang bahwa mereka kurang mengerti atau bagaimana, enggak. Hanya saja saat ini saya ingin sharing mengenai apa yang pengalaman saya sendiri, ya. Kenapa saya bilang apakah twin flame itu bisa bersama atau bersatu? Jawaban saya bisa. Kenapa saya bisa menjawab bisa? Kebetulan saya dan pasangan saya sendiri adalah hubungan twin flame, dan kami menikah sudah 12 tahun, ya. 12 tahun. Dan awal twin flame ini unik, guys, tidak seperti pasangan hal lainnya, ya, yang saya rasakan. Nah, di sini saya juga baru sadar kalau saya dan pasangan saya itu twin flame, ya. Baru saya sadari setelah saya terbangun spiritual 1 tahun lebih ini, dan juga baru setelah saya meminta petunjuk berkali-kali di saat saya meditasi. Saya minta petunjuk kepada semesta mengenai hubungan saya, karena semenjak saya terbangun spiritual, ya, intuisi saya semakin tajam. Saya kan semakin bisa merasakan. Kebetulan saya juga seorang empat. Saya semakin bisa merasakan, saya juga semakin bisa mengerti begitu banyak pertanyaan
Dan saya tidak akan bertanya pada orang. Bukan berarti saya nggak percaya sama orang, tapi saya ingin bertanya kepada yang memberi saya jodoh, yaitu Tuhan semesta, ya. Dan saya juga berkali-kali meditasi, berkali-kali saya bertanya mohon petunjuk, dan jawabannya adalah sama. Pasangan saya adalah twin flame saya, soulmate saya. Jadi saya sedikit sharing ini mengenai pengalaman saya sendiri. Mungkin Anda di luar sana ada yang mengalami seperti saya, mengalami hubungan twin flame, ya, pasangan twin flame. Tanda-tandanya saya dan pasangan saya twin flame dulu, di awal saya ketemu itu saya langsung merasa dekat, guys. Seperti kurang tahu kenapa saya kurang begitu mengenalnya. Begitu saya kenal dekat, baru berapa minggu itu saya langsung mau disuruh tunangan. Nggak tahu kenapa saya merasa itu kayak orang kenal udah lama, karena dia kan soulmate kita, ya. Di kehidupan sebelumnya kita udah pernah bersama, jadi di kehidupan sekarang kita merasa sangat dekat. Orang ini siapa? Baru kenal, tapi kenapa saya merasa sudah kenal lama banget. Nah, begitulah tanda-tandanya pertama. Itu kita langsung merasa dekat dan langsung mau sama dia itu kalau saya, ya. Saya merasa percaya dan yakin. Padahal saya sebelumnya sama sekali nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Nah, itu tanda-tanda yang pertama. Kemudian, seburuk apapun yang dikatakan orang tentang pasangan kita, kita itu tidak peduli. Kita itu selalu percaya kalau dia yang terbaik buat kita. Nah, itu. Oke, setelahnya, setelah saya terbangun spiritual, setelah pernikahan saya yang ke-7, hampir mau menginjak ke-8, ya, itu saya baru menyadari pelan-pelan begitu banyak perubahan, begitu banyak kok dia mulai berubah dalam hal segi ini segi itu, ya. Jadi pasangan twin flame ini uniknya adalah, pertama, kita langsung merasa dekat dan percaya, yakin kita mau sama dia. Kedua, dalam segala hal, dalam segi pemikiran, dalam segi kehidupan apapun itu, kita sangat berlawanan dengan pasangan kita. Karena apa? Twin flame ini kan hubungan kembar jiwa, belahan jiwa kita. Jadi pasangan kita ini bagian dari separuh jiwa kita. Dan yang unik lagi, semakin saya ingin mengerti dia, semakin saya ingin intinya saya ingin lebih memaafkan lah, pasrah gitu. Saya justru semakin benci sama pasangan saya. Jadi hubungan twin flame ini energinya sangat berat, ya, sangat berat sekali, juga begitu banyak cobaannya, ya. Tapi dalam segala hal kita berlawanan, entah itu pemikiran, misalnya saya orangnya penolong, nggak bisaan. Nah, pasangan saya sebaliknya. Misalnya saya orangnya suka terbuka apa adanya, pasangan saya justru sebaliknya. Nah, misalnya saya orangnya suka hemat, saya visioner. Jadi saya lebih suka menata hidup saya dengan baik. Saya tidak mau menyusahkan orang lain, ya. Itu saya sangat mandiri. Nah, pasangan saya sebaliknya. Jadi apapun yang ada dalam diri kita, itu sebaliknya yang ada dalam pasangan kita. Coba Anda bayangkan hidup seatap dengan orang yang serba berlawanan dengan kita, dan semakin kita ingin mengerti, justru kita semakin benci sama orangnya. Semakin kita membenci. Dan kalau kita di saat kita itu luluh, kita damai, kita pasrah, ya, kita itu memaafkan, pasangan kita yang membenci dan menjauh, yang acuh, yang dingin. Tapi di saat kita membenci, kita acuh, kita marah, pasangan kita mendekat. Jadi twin flame ini sangat unik, guys. Saling kejar mengejar. Kalau kita menjauh, dia mendekat. Kita mendekat, dia menjauh. Kita membenci, dia sadar. Kita sadar, dia membenci. Intinya dalam segala hal apapun itu serba terbalik, kebalikannya, ya kan? Anda bayangkan. Jadi
Pasangan twin flame ini energinya sangat berat sekali, begitu banyak cobaan, dan itu butuh perasaan, butuh kekuatan, kesabaran yang amat sangat untuk menghadapinya. Tapi satu hal yang kita tidak bisa hindari, kita memang dalam segala hal tidak ada kecocokan, bahkan sangat berlawanan. Karena hubungan twin flame ini kan memang dipertemukan untuk saling menyadari kekurangan dan kelebihan kita, untuk saling mengisi, untuk saling mengingatkan. Jadi kekurangan pasangan saya adalah kelebihan saya adalah kekurangan pasangan saya. Dan satu hal yang tidak bisa kita hindari, hubungan twin flame ini sangat berlawanan dalam segala hal, sangat berat energinya kita rasakan, butuh kesadaran, butuh tekad untuk bertahan, mempertahankan, karena satu alasan, yaitu anak saya, ya. Jadi saya mempertahankan hubungan ini demi anak saya. Tapi kalau secara pribadi, saya sama sekali sudah tidak mempedulikan, ya. Misalnya berpisah ya monggo gitu, tapi demi anak saya. Dan satu hal yang nggak bisa saya hindari karena anak saya tadi, yaitu kita tidak bisa menghindar. Seperti kita ini dijerat oleh benang, ya. Jadi walau hubungan twin flame ini energinya sangat berat, butuh kesabaran, butuh ketabahan yang sangat besar, butuh jiwa yang sangat besar, butuh banyak healing untuk menghadapi dan menjalaninya. Karena kita berlawanan dalam segala hal. Semakin kita ingin mengerti pasangan, justru kita semakin membenci, semakin banyak kekurangannya yang terlihat. Tapi kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa lepas dari hubungan ini, ya. Kita tidak bisa, sebenarnya kalau dibilang tidak bisa lepas, ya bisa, ya, karena jika semesta menginginkan, semesta mengizinkan, apapun itu tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mungkin lebih tepatnya bukan tidak bisa lepas, tapi berat untuk dilepaskan, berat untuk dihindari. Kenapa? Kalau ini dari pengalaman saya, ya, dalam segala hal saya berlawanan. Semakin saya ingin mengerti, semakin kita sakit hati ataupun membenci. Tapi kita tidak bisa menghindari atau melepaskannya 100%. Karena apa? Ya karena keturunan saya tadi, karena demi anak saya. Saya tidak ingin anak saya tidak ada figur seorang ayah atau punya tekanan batin. Nah, ini sebuah kemelekatan saya sebagai seorang manusia, ego saya sebagai seorang manusia. Karena walaupun saya seorang spiritual, saya mempunyai kesadaran ilahi yang tertinggi, saya sudah bisa melepaskan semua kemelekatan apapun itu, entah itu anak, suami, dan semua. Tapi tetap saja saya masih hidup sebagai manusia. Saya masih memiliki ego. Saya tetap seorang ibu yang harus memperjuangkan hubungan demi kebaikan anak saya, demi kebahagiaan anak saya. Karena ada, menurut saya, yang namanya cinta sejati itu cinta ibu kepada anaknya, cinta seorang ibu kepada anaknya. Jadi alasan saya untuk mempertahankan hubungan twin flame ini demi kebaikan anak saya. Jadi selepas saya sebagai seorang spiritual yang bisa melepaskan semua kemelekatan, sebagai seorang manusia dan seorang ibu, ya, yang memiliki rasa cinta saya kepada anak saya, dan sebagai seorang manusia yang masih tetap memiliki ego, ya, saya masih menggunakan ego saya untuk mempertahankan hubungan twin flame yang sangat berat sekali. Dan alhamdulillah selama ini saya bisa mempertahankan, ya. Saya tidak tahu ke depannya, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua rahasia ilahi. Jadi saya sebagai manusia hanya berusaha mempertahankan semampu saya dengan segala kemampuan dan kesabaran saya. Tapi mengenai hasilnya tetap saya serahkan kepada semesta, ya. Jadi jika suatu saat nanti semesta berkehendak lain atau apa, saya sudah pasrah dan siap segalanya. Tetapi untuk saat ini saya
berusaha mempertahankan demi buah hati saya itu tadi. Oke, jadi maaf, ini bukan saya bermaksud curhat loh ya, curhat mengenai masalah pribadi saya, enggak. Ini adalah sebagai pengalaman buat mungkin ada di luar sana yang mengalami hal seperti saya ya, menjalani hubungan twin flame ya. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa ya saya dan pasangan saya ini nggak ada kecocokan sama sekali, bahkan semakin saya ingin mengerti, saya semakin benci. Apapun yang dia lakukan sangat berlawanan, dalam segi pemikiran apapun, hal sekecil saja itu kita berlawanan. Nah, mungkin tanda-tandanya Anda mengalami hubungan twin flame seperti saya. Jadi hubungan twin flame ini dalam segala hal sangat berlawanan, energinya sangat berat, tapi kita tidak bisa menghindari ya, karena suatu hal tadi. Jadi kalau misalnya Anda ingin bertanya kepada saya apakah hubungan twin flame bisa bersatu, saya bisa menjawab bisa, karena contohnya, faktanya adalah saya sendiri. Saya adalah hubungan twin flame dan saya bisa bertahan selama 12 tahun hingga detik ini. Nah, itulah mungkin karena saya seorang spiritual ya, saya bisa bermeditasi, saya memiliki kesadaran lebih mengenai kehidupan, mengenai jiwa. Jadi mungkin ini kelebihan saya, kekuatan saya yang diberikan semesta agar saya bisa menghadapi hubungan twin flame saya yang sangat berat ini. Itu mungkin seperti itu ya. Jadi saya mungkin bisa bicara seperti karena saya memiliki kesadaran dan saya diberikan kekuatan oleh semesta ya. Ada bantuan dari para penjaga saya ya. Jadi mungkin jika Anda belum mengalami kebangkitan spiritual seperti saya, mungkin masih sangat berat dan sulit untuk dilalui ya. Mungkin bagi manusia yang masih berada di 3 dimensi itu akan sulit, akan sangat sakit dan terluka, bahkan hancur ya. Tidak bisa sekuat saya bertahan. Mungkin ini juga bisa dijadikan alasan. Jadi di mana posisi Anda, monggo, saya hanya ingin sekedar sharing, dan semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang sudah menonton, like and subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan saya bisa sharing banyak hal mengenai apa yang terjadi dengan diri saya. Ya, sengaja di sini saya membuat contoh apapun itu, apa yang terjadi dan pengalaman diri saya sendiri. Karena saya ingin menunjukkan keunikan diri saya sendiri, karena setiap orang spiritual memiliki keunikan dan pengalaman yang nggak sama ya. Jadi semoga bermanfaat bagi Anda semua dan terima kasih atas semuanya. Semoga rezeki Anda tetap lancar, selalu sehat, damai dan bahagia selalu. Salam rahayu dari saya.